Pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiak. Salam damai sejahtera untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita diberitahukan kabar gembira ya, kabar gembira oleh Ustadz Mujir dan almarhum Insa Monggoginta. Bagaimana orang-orang Islam ya masuk ke agama Kristen. Mereka meninggalkan Allah SWT dan Muhammad SAW. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah buktinya bahwa kekristenan itu semakin dibabat, malah semakin merambat. Jadi tidak akan pernah takut ya orang-orang Kristen ketika gereja ditolak, kemudian ibadah dilarang dan dihimpit ya dengan berbagai macam cara. Orang Kristen tetap eksis, tetap bersuka cita, dan akhirnya kekristenan semakin berkembang di Indonesia. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari langsung saja untuk kita dengarkan video dari para ustadz berikut ini. Pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya ma, saya sudah Kristen. Ancaman ini luar biasa. Perhatikan mereka, kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah. Ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung. Kalau tempat 9, sekarang sudah 19 yang murtad, tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Coba, itu karena kemiskinan. Kita selalu bicara fikih dan syariat, bukan bicara akidah atau tauhid. Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtadkan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtatan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun, menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam melengah. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Kenapa Bu? Fondasi akidah lemah, yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita, lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi. Ba'da maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid, membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal. Yang terjadi di Oxa ini lebih getol, mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini ya, paling berhasil di Indonesia loh.
Yang mayoritas Muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak. Kita aja sini nggak trust. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana lagi, Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Salatiga. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% Muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Hampir pada masuk Kristen. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam. Semua masuk Kristen. Ada yang ngaku tinggal 4, tinggal 7 kakak. Ya. Banyak sekali. Di Gunung Merapi, Merbabu itu 160 kakak umat Islam, 146 mereka murtadkan, tinggal 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadan ini. Jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam, karena Kristen itu banyak. Orang Islam, saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Oke, teman-teman sekalian, kita harus bertepuk tangan ya. Luar biasa, terima kasih buat pemaparan dari Ustadz Mujir dan juga almarhum Insam Mogoginta ya, yang sudah mengsurvei dan juga membuka pikiran daripada orang-orang dungu yang terus berkomentar bahwa orang Kristen semakin hari semakin merosot ya, banyak yang mualaf ya, yang tokoh agama ini, pendeta itu, pastor ini, pastor itu, semua pindah ke agama Islam. Maunya gitu loh, maunya. Tapi pada kenyataannya teman-teman sekalian, justru semakin hari kekristenan itu semakin berkembang, semakin hari semakin berbondong-bondong. Umat yang tadinya tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu semua berkat daripada para penginjil dan juga internet saat ini. Jadi semua yang diajarkan kepada mereka selama ini bahwa orang Kristen menyembah patung, orang Kristen itu kafir, mereka sudah bisa cari teman-teman sekalian, mereka bisa selidiki di internet, mereka bisa belajar gitu. Bukan karena adanya pemurtadan lalu orang Kristen kasih sembako, kasih supermi seperti yang di framing di luar sana. Tidaklah demikian. Tapi karena mereka mengerti dan penasaran, cari di internet, dengarkan khotbah-khotbah para pendeta, dan juga upload di media sosial ya, seperti di channel TV Laskar Kristus ini. Akhirnya apa? Mereka terbuka hati mereka dan mereka menemukan jalan yang lurus itu. Karena yang sedang dicari adalah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu adalah Yesus Kristus. Di Al-Quran disebut sebagai Isa Al-Masih. Dimana dikatakan oleh Yesus sendiri teman-teman, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itulah banyak orang yang menjadi percaya kepadanya. Dan juga Yesus Kristus benar-benar Tuhan yang sudah nujur melalui firman-Nya yang menjadi manusia yang dikandung oleh Maria, dilahirkan ke dunia, walaupun dihina-hina, masa Tuhan dilahirkan, masa Tuhan itu mati disalib dan macam-macam. Tapi ingat, orang-orang yang mengatakan demikian adalah orang-orang dungu. Orang-orang yang akan binasa, orang-orang yang tidak akan mendapatkan surga itu. Mereka mengklaim bahwa mereka sudah percaya pada Tuhan yang benar dan mereka pasti masuk surga. Tapi pada kenyataannya teman-teman sekalian tidaklah demikian. Jika Anda di luar Yesus, Anda tidak akan pernah masuk surga. Karena tidak ada jalan menuju surga selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan kiranya kabar ini boleh menguatkan iman kita, menambah kecintaan kita kepada firman Allah dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.